berarti saya harus berbicara terkait bagaimana caranya ketika bertorikoh jenengan iku lekas bisa bertemu Allah atau wusul. Tapi iki mengke sondok panas titik Pak nggih pembahasannya. Sing bagi pemula, nek ana pemula ya nek gak paham dirungokno ae. Warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtamin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Caruban, nggih, Madiun, Kecamatan Caruban, ngoten. Desa Ngampel, jamaah ingkang rawuh, wabil khusus Shabibul Bait dan pengurus sewilayah Caruban, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung, di mana kita pada malam hari ini masih diberikan satu maunah fadilah yang berupa kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka taklim muta'alim, ngaji bareng tentang noto ati, yang pada malam hari ini kami akan membahas jadikanlah thariqahmu untuk bertemu Allah. Entah thariqah sampean apapun, jadikanlah thariqahmu untuk lekas bertemu Allah. Hal ini Allah sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Niki masalah thariqah. Nanti masalah bagaimana caranya bisa bertemu di dalam thariqah nanti dijawab di dalam surah Al-Ahzab 41-42. Tapi sebelumnya izinkanlah kami sedikit mengurai
tentang masalah kesadaran diri manusia, bahwasanya manusia itu Allah didik dari hukum dohiriyah untuk jasmaniah, dari hukum hakikiyah untuk ruhaniyah. Jadi nanti yang kubahas adalah khusus ruhaniyah. Berarti saya harus berbicara terkait bagaimana caranya ketika bertorikoh jenengan iku lekas bisa bertemu Allah atau wusul. Tapi iki mengke sondok panas titik Pak nggih pembahasannya. Sing bagi pemula, nek ana pemula ya nek gak paham dirungokno ae. Nanti kalau sudah paham mesti butuh keterangan iku mungkin. Sebelum kami berbicara terkait bagaimana cara untuk berjalan di atas wasilah atau thariqah bisa bertemu Allah, terutama saya harus berbicara masalah thariqah dulu. Kalau dalam surat Al-Maidah disebut al-wasilata, jalan atau thariqah. Apapun thariqah jenengan, yang jelas disebut thariqah adalah sebuah jalan penghubung antara si salik dengan Allah. Bagaimana caranya bisa wusul? Sebelum kami juga berbicara thariqah pada umumnya mulai A sampai Z yang diakui sebagai thariqah muktabaroh, saya tak terlebih dulu berbicara apa thariqah yang dilakukan Kanjeng Nabi itu. Sebab thariqah zaman sakmangke A sampai Z itu belum pernah muncul pada saat zaman Kanjeng Nabi. Apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Ini lewat satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Niki thariqah Kanjeng Nabi itu adalah bisa jadi lewat ibadah murni ataupun tidak murni. Iku jalan yang masuk di dalam murni seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlilan, manakipan dan lain sebagainya, murni. Artinya murni, tidak ada urusan-urusan yang bercampur dengan urusan dunia. Ini disebut murni. Lah Rasulullah itu ketika jasmaniahnya melakukan ibadah murni, tetapi ruhaniyahnya itu bertemu Allah. Apa rahasianya? Lah ini
baik ketika beliau sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, ruhaniyahnya kok gak bertemu terhadap selain Allah yang disebut masyaallah atau makhluk yang Allah ciptakan. Pahala iku makhluk, surga ya makhluk. Apa rahasianya beliau ketika saat berjalan di atas thariqah tersebut, beliau kok hatinya tidak menghadap terhadap makhluk? Apa rahasianya sehingga beliau bertemu Allah? Satu. Nomor dua, ada thariqah ibadah yang ghairu mahdhuf atau tidak murni seperti jenengan kerja, jenengan agawe apapun, apakah itu jenengan makan, minum, merokok, apapun niku yang tidak murni, ibadah yang tidak murni. Seperti makan. Mengapa Rasulullah ruhaniyahnya itu kok gak mengharap kenyang? Sebab kenyang itu adalah tujuan jasmani lewat makan. Kok Rasulullah boten? Kok bertemu Allah? Apa rahasianya? Apa rahasianya beliau ketika aktivitas di luar ibadah murni kok ya selalu bertemu Allah? Sekarang kula tekok nang sampean, mengapa kita jangankan ibadah yang tidak murni, yang murni saja ketika suluk, ketika khususiyah, wirid-wirid dalam thariqah kok belum saja bertemu Allah? Apalagi dihadapkan ibadah yang tidak murni. Kita makan, pasti hati ingin lekas kenyang. Kita kerja, hati menginginkan buahnya kerja, yaitu bayaran. Mengapa demikian? Padahal Allah tadi sampun mengatakan wama umiru, lan ora den perintah sira kabeh illa liya'budullaha, kejaba mung nyembah Allah ing Gusti Allah. Mengapa kita tidak seperti hati baginda Rasul? Karena jawabannya sederhana, kita tidak tahu Allah wujude batin, dan juga kita tidak tahu Allah wujude zahir. Wal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Bundelannya ada di sini, Pak. Mengapa kita tidak tahu, tidak kenal wujud Allah batin dan zahir? Jawabannya sederhana, karena hati atau ruhaniyah kita dibelenggu atau dirantai oleh kepentingan hawa nafsu. Mengapa nafsu kok membelenggu atau merantai ruhaniyah kita?
Karena nafsu oleh nyamblenggu memang dikongkon Gusti Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Iklamu ngertiyo sira kabeh bahwasanya sesungguhnya anak, istri, suami, harta benda dihadapkan terhadap kita sebagai fitnah, ujian dari Allah. Itu semua alasan Allah menguji kita karena kita telah berjanji pada Allah pada saat zaman azali, ruhaniyah kita tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Dites sampean kali kula. Bener si A iku si panggah, si tetep nyembah aku, muja-muji aku, beriman padaku dalam segi aspek apapun. Nafsu diceluk. Su mriniya tak ujine si A iku. Kira-kira si setia nang aku apa ora? Nek iblis diceluk Gusti Allah kengken nggodhona Nabi Adam, ya seperti itu. Makanya dalam ayat lain Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Niki nek cara syariat maut niki matine jasad dari dunia ini, Pak. Kita dikubur di tanah. Tapi hakikat maut iki matine ruhaniyah jenengan. Matine hati kita. Dikatakan hati yang mati tak kala kita ibadah murni atau tidak murni, kita nggak bisa bertemu Allah. Sama Nabi Adam dengan kita seperti itu. Ya Rabbi, kata iblis, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Diizini oleh Allah sebagai ujian kita. Akhirnya kita semua manusia khususnya tersesat ruhaniyah kita, keluar dari jalan Allah alias mengikuti jalannya nafsu. Inilah Pak alasan mengapa kita tidak bisa untuk bertemu Allah dalam setiap thariqah niku, karena memang ruhaniyah kita tergolong isih golongan hati yang terpenjara oleh hawa nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Itu yang dijadikan nafsu hubbus syahawah ini supaya hati ruhaniyah sampai ikut cinta terhadap kehidupan dunia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah aku tidak akan bisa menyesatkan hambamu yang hambamu ini sudah sadar bahwasanya kehidupan dunia ini hanya fata morgana. Hati loh Pak, aku gak ngomong jasad, hati.
itulah hamba yang kau pilih. Itu Al-Hijr ayat 40. Hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang ketika masuk di dalam thariqah apapun, menjalankan ibadah murni atau tidak murni, dia itu hatinya tergolong hati yang ikhlas. Ini Pak, hati yang ikhlas. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam tentang masalah ikhlas niku ngeten Pak, begini: al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Dawuh ngenten, setiap amaliyah apapun Pak, baik murni atau tidak murni, jikalau ibadah yang seperti itu tidak ada wujudu siril ikhlas fiha, wujud ikhlas, laksana seperti patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di mata Allah, sholat apa yang ada pada diri kita, zakat, puasa, haji, apapun, atau ibadah yang tidak murni, di mata Allah tidak ada nilainya tatkala tidak ada wujudnya siril ikhlas. Apa yang dimaksud rahasiane ikhlas itu? Yakfur bit taghut wa yu'min billah, ninggalke rasa keakuan diri sebagai makhluk yang menjalankan, baru menetapkan rasa keakuannya Allah yang menjalankan. Ini loh ikhlas. Lah bisanya jenengan ning ati ketoto ikhlase, jawabannya ada di surat Al-Ahzab 41. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ilingo sira kabeh saat Anda beribadah Allah ing Gusti. Maksudnya eling sing ya apa? Ingatlah kamu sekalian ketika beribadah, baik murni atau tidak murni. Yang dimaksud ingat di sini, ingat yang bagaimana? Ini loh Pak, untuk memunculkan rasa ikhlas di dalam hati jenengan nanti, sehingga mesti ketemu Allah. Diterusake ayatnya, zikron kelawan sejatine eling. Mana sejatine eling?
kesadaran hati sampean jikalau wujude makhluk iku tidak ada. Ada satu kesadaran di dalam hati panjenengan bahwasanya sing sholat, sing ibadah iku bukan kita. Lah terus siapa? Urip. Urip sing bebrayon. Tahu bebrayon nggih? Beseso. Paham beseso? Ngebeki. Ngebeki sih gak paham. Melimputi diri jenengan. Kaifa yutasawwaru ayah jabuhu. Apa mungkin Pak Gusti Allah iku ditutupi kelawan perkara bikuli syai'in dengan sesuatu? Padahal wahwa khali utawi Allah iku alladzi dzat hidup sing nglimputi sesuatu. Nggak mungkin. Apakah mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu sementara Allah itu di dalam, di luar, di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di depan, di belakang sesuatu? Allah sing kula maksud iku urip. Gak mungkin toh? Gak mungkin. Tapi mengapa kita tidak tahu? Kebanyakan umat Islam karena jawabannya ngeten. Innal ladina kafaru sawaun alaihim a'aldzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar terhadap ajaran ilmu sejati, yaitu aidinut tauhid, ajaran ilmu untuk mengesahkan urip, mengesahkan Allah, dikandani, dinasehati, diajarkan atau tidak, tetap la yu'minun, tidak percaya. Ini persoalannya. Lebih suka hati manusia itu mendengarkan seruan nafsune daripada seruan uripe. Niki kebanyakan di situ. Akibat kita menolak ajaran tentang ilmu kaweruh, ilmu dinu tauhid, padahal ilmu dinu tauhid itu adalah tujuannya qad tabayyana rusdu minal ghoi, bebaskan hati kita dari belenggunya hawa nafsu. Mereka itu tolak. Otomatis hatta zurtumul maqabir, sampai mati pun akan buta dan tidak tahu terhadap sejatine Gusti Allah. Ini alasannya. Berhubung malam hari ini kita bahas masalah jadikanlah thoriqahmu untuk bertemu Allah, berarti kula bongkar rahasia yang berjalan di atas thoriqah itu. Ini para mursyid
di dalam thariqah Mu'tabaroh, mohon maaf dan mohon izin jikalau saya bongkar dan saya dikatakan penebar fitnah, mohon maaf. Sungguh saya mohon maaf. Jikalau ini nanti bisa diterima monggo, jikalau tidak bisa diterima nggih, saya mohon maaf. Saya mengatakan ini tidak dari akal nafsu saya, ndak. Saya katakan ini betul-betul dari wahyu inti Allah. Jikalau saya ditengarai membuka rahasia thariqah, nggih mohon maaf. Karena selama ini entah saya tidak tahu apa sebab alasan yang dianggap sir. Di dalam sir itu katanya nggak boleh dibahas. Saya tidak bisa melihat pemandangan saudara hati saudaraku ini tiap saat dan waktu berkecamuk, tidak bisa bertemu Allah. Ketika saat beliau suluk khususiyah munajat khalwat, tidak lekas bisa bertemu Allah. Nggih, saya mohon izin terhadap saudara-saudara saya, khususnya para mursyid di thariqah manapun, khususnya di wilayah Madiun dan sekitarnya. Jikalau saya ditengarai membongkar rahasia di dalam rahasia. Tadi saya sudah dapat respon, tancap gas Gus, jadi mana? Ya sudah, wis wayahe. Lah kula mendengarkan mboten saking jenengan. Saya dengarkan ini perintah dari Allah, dilewat non jenengan. Wis kula ngoten mawon. Pun kula tak mbeberne Kanjeng Nabi dulu. Disebut thariqah iku adalah wasilah atau jalan. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Tuhanmu, terhadap Allah, wabtaghu ilaihil wasilata. Al-Maidah tadi. Carilah jalan thariqah untuk hatimu, ruhaniyahmu bisa mendekat dan bertemu ilaihi, maring Allah. Dalam ayat ini tidak langsung terus terang ditulis wa huwa adzikru bisiril asrar, ndak. Sampai akan ketemu jawabannya di dalam surat Al-Ahzab 41. Itulah dzikron katsiron, sejatine eling. Wis, kalau bicara mengenai sejatinya eling, sak temen-temene eling, berarti bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, baik lesan dohir ataupun hati jenengan ini tidak mengucap nama. Inilah yang kumaksud su'aul basyirah di dalam dzikir sirrul asrar yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Inilah yang disebut
imanul haq yang disebut ihsan. Bon. Niki ruh Pak, iki ihsan, iman yang benar. Berarti di dalam ruh, di dalam hati sampean, wong Jawa ngarani ono telenge ati. Cara kitab disebut al-fuad. Ini nggak akan kecampuran perkara-perkara dunya, Pak. Al-fuad. Wong Jawa ngarani rasa. Lah iki. Gini ku maksudnya dikron. Sejatine dzikir, sejatine eling adalah rasa. Artinya apa, Pak? Hati jenengan harus bisa merasakan kehadiran urip wujude Allah baik di dalam maupun di luar diri jenengan yang berperan. Pun niki kuncinya. Sehingga inilah yang disebut di dalam sir ada beberapa sir. Ada rahasia lagi. Berarti Kanjeng Nabi niku Bapak Ibu, ketika jasmaniahnya ibadah apapun, hatinya itu enggak lepas songko dzikir sejatine dzikir. Pon. Kalau hati sampean sudah paham dan ngetrapno dzikir tersebut di tengah-tengah thariqah muktabaroh, tak jamin lekas usul. Nek gak lho, nang Mojokerto temen kerambil aku. Nggih. Tolong dulur kula sing wonten mursyid thariqah buka obat masalah wukuf kolbi ini le terangno. Nanti akan ketemu yang namanya sirul asrar. Saya berani katakan seperti ini, Pak, memang berpuluh tahun saya mencari pemahaman wukuf kolbi. Lah niki setelah Allah kasihkan, maka Allah perintahkan untuk menyampaikan. Sehingga sekali lagi saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap beliau-beliau. Mohon maaf dan permisi, aku akan buka bundelan niki. Sebab banyak di luar sana kita yang berthariqah mutabaroh, robitoh kita ini, tawajuh kita masih ada di makhluk sebab belum mengerti dzikir sejatine dzikir. Jadi wasilah itu kita sambungkan terhadap makhluk. Lah niki persoalannya. Sambungkan wasilahmu, robitohmu terhadap aku, A. Nanti dari A diku sambung mutasil terhadap B, B, C sampai Z Kanjeng Nabi. Wis ngapunten, saya tidak menentang, enggak, sungguh tidak, dengan apa yang terjadi selama ini. Cuman sampai penyok sampai ora bisa ketemu Allah. Kalau tawajuh sampai kali kula isih ono makhluk, nggak bisa, Pak.
Sebab resikone nek tawajuh sampean ke makhluk, iman sampean, pujaan sampean, pujine sampean, ngabuktine sampean nang bendoro makhluk. Wis gak katik gak. Apa ae duwe sampean dijaluk mesti dikekno. Ngomong gak? Lho nggih, Pak. Karena jenengan merasa yang bisa menolong jenengan adalah makhluk. Yang tidak sepaham, saya mohon maaf sekali lagi. Saya nggak mau umat ini muter-muter koyok gilingane gandum. Ndak. Saya menawarkan dan genahke pundi sing boten muter-muter, mana yang tidak muter-muter ke makhluk lagi. Jujur Pak, apa yang kalau buka niki, walaupun satu sisi kayaknya bertolak belakang dengan ajaran kita ketika saat robitoh tawajuh di dalam thariqah masing-masing kita. Bukan berarti apa yang ku sampaikan ini terus jenengan percaya, ndak. Saya teringat dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Muhammad, aku ngutus awakmu iku tidak untuk memaksa umat supaya ngikuti apa yang kau sampaikan. Enggak. Aku enggak menyuruhmu supaya umat iku kau paksa untuk mengikuti awakmu, dirimu, enggak. Ternyata sudah jelas ayat itu, illa mubasysyiron, memberikan kabar baik terhadap mereka yang beriman, wa nadhiron, memberikan peringatan terhadap yang tidak beriman. Pun titik ada di situ. Jadi saya dari Mojokerto malam hari ini ke Madiun, tidak harus apa yang ku sampaikan itu diikuti, enggak. Saya cuman nyampe no kabar baik. Puluhan tahun jenengan ketika saat khususiyah, ketika berobitoh, ketika bertawajuh, hati sampean iki masih jauh pada Allah. Saya buka rahasianya, jawabannya ada di surah Al-Ahzab ayat 41. Dzikron katsiron. Mana sejatine dzikir iki? Yaiku ati sampean harus mempunyai rasa, artinya menghidupkan rasa, yang rasa itu hanya Allah sejatine lah yang bisa, yang berperan, yang wujud dan lain sebagainya. Otomatis jikalau hati jenengan menghadirkan Allah di dalam diri jenengan, otomatis saat itu juga keakuan, rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan khususiyah, suluk, zikir hilang. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Utawi Allah wujute sing ana njero ati sampeyan fakot, maka
kegelapan hatimu terhadap Allah, yang menyebabkan gelap, yang menyebabkan hatimu tidak tahu wujud Allah, itu Allah hilangkan. Minadz-dzulumati menuju ilan nur. Nur itu cahaya padang. Itu maksudnya sing sapa wonge mau untuk berzikir sirul asrar di dalam hatinya, ketika saat dia berzikir jahri atau sirri di dalam thariqah apapun, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam jagate ati iki. Sing tujuannya adalah, yang tujuannya adalah menghilangkan wujude makhluk di dalam hati jenengan kali kula, yang tadinya kita itu beriman bahwasanya makhluk iku wujud. Bingung sih? Nek bingung ngombe kopi dulu. Ngaji niki gak kenek diprontok-prontok Pak ya. Santai mawon. Mpun terlalu sepaneng. Santai, sing rokokan sampean santai, enjoy merokok. Tapi sampai nek ngaji babakan ilmu dohir, ilmu syariat, ojo maneh rokokan ngombe utawa mangan disentak ambek kiai sampean. Wis tah pawenak penak nek ngaji babakan ilmu kaweruh niku nyantai, subuh kelakon nih. Ya siap mawon Pak. Tapi mesake ibuke benjing masak Bu nggih. Bon. Wis sampean buka, sampean lihat papan sing ndukur. Sak jerone roh iku ana rasa yang disebut imanul haq atau ihsan. Ini kalau terus sampean asah di tengah-tengah thariqah apapun, maka sak jerone imanul haq, ihsan atau rasa iku ada nur makrifat atau cahaya. Allah akan menyalakan cahaya makrifat atau nur ini jikalau hati sampeyan iku purun ngecoki dzikir niki. Walaupun jenengan gak usah dzikir jahr, gak usah dzikir sirri, sampean cukup lewat wasilah thariqah ibadah murni atau tidak murni, nek ati iki terus ngasah dzikir sirul asrar, disitulah Pak nur makrifat itu akan Allah nyalakan. Nek gak, nek Allah mboten, kalau Allah tidak menyalakan, keliru ambek janjine Allah. Pundi janjine Allah? Janji iki sing dilakoni Kanjeng Nabi. Janji iki sing digawe teladan Kanjeng Nabi. Pundi? Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana suri tauladan contoh Kanjeng Nabi iki yang bagus itu yang mana? Nek malam hari ini niku kan mau idotul hasanah. Apa? Ngelmu sing dibahas. Lah nek uswatun hasanah, jikalau uswatun hasanah contoh langsung. Ayo sing guru mrene tak kei contoh. Sitok ae. Sing guru. Aja selemu. Lanang ae. Nek lemu, engko nek kebablasan sapa sing njunjung. Monggo, Mbah. Niki saged dilih mriki. Tolong dipindah mawon. Mriki teng sisih mriki. Mriki Mbah, sampean lenggah mriki ngajeng mriko.
Mepet Mbah. Mepet nggih. Niki uswatun hasanah. Anu mohon Mbah sebujung. Nggih wis ngoten mawon. Nyantai. Nggih. Niki uswatun hasanah lho ya. Mbah, mungkin nek mati nuntut mboten sampean? Mboten. Mboten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Sing nglebetake nafas lan sing ngetokno niku sinten nek mboten urip. Lah ngoten Mbah nggih. Sing yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu hanyalah Allah. Kita makhluk itu nggak bisa berupaya untuk mengeluarkan dan memasukkan nafas itu. Oleh karena Allah itu laisa kamislihi syai'un, maka banyak manusia tidak tahu wujudnya Allah di dalam dan di luar nafas itu. Tolong kuncine wusul yaiku dzikir rasa tadi sampean praktek nimbah. Carane ngeten. Ati sampean harus yakin merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas itu adalah wujude Allah. Pun jenengan sampean melebet datang nafas, temuilah Allah di situ. Monggo. Wedi kabeh nggih. Ini ku mati. Sedilut mawon paling gak ono semenit Mbah. Pun Mbah jenengan kuntur mriko Mbah. Okay. Menawi niku wau detik-detike Allah njupuk ya punten balik pun. Makanya kula dituntut agak engko. Ketika jenengan iki khususia harus fana Pak. Keakuan sampean. Kalau jenengan belum bisa keakuane iku fana, mboten saged musul. Bisa fana nur makrifat kudu ditekakne. Sampeyan pun ningali kula lho nggih. Saya dengan jenengan sami makhluk. Yang agawi seperti itu gak ada lagi kecuali Allah. Saya itu sifatnya la haula wala quwata. Bisanya terjadi ini tadi illa bil. Nah disitulah. Sing kono wedi. Masalahnya koyok petik dibel. Niku proses pelepasan diri, Pak. Sebab nek lamuno apabila nur makrifat betul-betul Allah nyalakan, mongko nyatalah wujude Allah
dan hilanglah wujud selain Allah. Sama dengan niki lampu. Kalau lampu ini menyala, maka gelap itu enggak ada. Gelap itu sifatnya makhluk. Dalam kitab Hikam beliau dawuh, al-kaunu minal mukawwanat kulluhu zulmatun. Makhluk iku sejatine iku ora ono. Cuman kalimatnya zulmah, artinya gelap. Gelap niki artinya tidak ada. Tidak ada ini akan terjadi manakala nur makrifat itu nyala dan wujud nyatane Allah dalam diri jenengan. Gelap niki tidak ada apabila cahaya ini menyala. Ra percaya cahaya iki patenono lak gelap. Kita akan gelap pada Allah manakala isi di dalam hati kita itu wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk akan lenyap seketika manakala nur makrifat Allah nyalakan. Akhirnya yang nyata hanya wujud Allah. Dan itu bisa dilakukan jenengan kedah mengasah dzikir sirul asrar. Pertama di Su'aul Basiroh, merasakan, mengimankan bahwasanya segala apa yang timbul dan muncul pada makhluk itu yang berperan al-haq adalah Allah. Gak gampang loh Pak niki. Apalagi ketika sampai melihat pencuri, wis jelas makhluk iku sing nyolong. Lah ngoten nggih? Pasti. Bisanya ini dengan mudah jenengan langsung bisa bertemu Allah walaupun sak detik, rong detik, sak menit, rong menit. Sampai harus asah dzikir rasa tadi. Sebab niki nek wis diasah jenengan nanti akan masuk ke ainul basirah, bertemu wujudi Allah batin. Wis iki ilmu untuk sampean praktek nih kados mbahe wau. Prakteke sampean saged nek jerone salat, zakat, puasa, haji atau waktu kerja. Pitakoni ibu-ibu gak bahaya ta. Engko waktu ngimami kejang. Lah nyapa kuwi sanksi nang Allah. Niku kepeksa Pak, dipeksa. Nek gak dipeksa mboten. Enco mengke. Cuman sampean pulih lali anak, lali bojo, lali penggawean, lali opo wae. Iku lho resikone. Ati sampean mesti dilalekno Allah ambek perkara sak liyane Allah. Karena apa? Karena secara otomatis selain Allah itu sudah nggak ada. Bagaimana jenengan bisa ingat? Nggak bisa. Saged dipaham nggih? Mang didhawuhi gaspol rimpol. Ya wis. Jadi mohon maaf si pemula, baik di dalam YouTube maupun di majelis barangkali durung bisa nrimo, empun dipeksa. Nyantai ae ge rokokan, nyantai ibu didamel mbuh napa kono. Ora usah dipetentengi. Aja. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya punya jaminan
Kalau itu pasti akan bertemu Allah walaupun sedetik, walaupun semenit. Jikalau jenengan iki betul-betul melakukan sesuai dengan petunjuk apa yang telah dilakukan Rasulullah pundi telah dari Kanjeng Nabi. Terus no ayat wau Al-Ahzab 21 liman kana yarjullah, ini telah dari Rasul. Hati jenengan itu harus liman kana yarjullah, hati jenengan harus dan wajib ada keinginan untuk bertemu Allah.